Lu Pak Baskoro. Gimana Ji, aman? Pak. Nyambung terakhirnya. Sosial media ya, misalkan pengakuan Habis batunya, Bu. Oh, baterainya habis. Dilanjutkan. Mbaknya nggak ada masalah ya memanfaatkan media digital tuh karena ada timnya. Iya, Apa gitu ya? belum ada masalah yang krusial sih. Jadi tetap bisa tadi kok produk baru langsung dibikin TikToknya langsung Iya. gitu ya. Karena memang Mungkin sudah ada kendalanya kayak basicnya jadwalnya aja sih kadang makanya itu jadwal untuk mengupload gitu-gitu aja sih. Cuman kalau orangnya yang bikin copywriting udah ada, konten udah ada, tinggal kadang kita jadwal kemarin belum diupload tuh, upload dulu gitu. basicnya Aja dia udah sih. menguasai kalau gitu. berarti kalau belajar meneh. penjadian tuh apa sih yang membuat pelaku UMKM itu sulit mengikuti perkembangan pasar? Perkembangan pasar nih. Nanti perkembangan pasar dekor home dekor tadi itu apa sih yang membuat pelaku itu sulit mengikuti perkembangan? saya sih hampir nggak ada, tapi mungkin di ini ya persaingan harga ya mungkin. Kalau saya kan produk umum. Iya. Kalau produk umum tuh mungkin banyak di harga karena memang hukum ekonomi kan berlaku toh Bu. Nah, kalau produk seni itu mungkin yang agak karena memang kalau ketika custom kan berapapun dibayar, intinya di situ. Kalau saya mungkin di harga itu sih. Kalau model karena memang modelnya ya itu aja sih, paling main motif kan. Nah kok mbaknya ini berarti bisa kemungkinan pelanggannya nggak hanya Indonesia? Iya, malah Sudah, memang sudah. ya target saya sebenarnya memang Australia sama Prancis gitu. Sudah ada yang pesan dari sana atau? Kalau Australia udah ada sih, cuman kayak kan saya baru mapping kayaknya Prancis suka produk-produk saya deh gitu. Jadi makanya saya mau buka Etsy. Etsy itu kan toko khusus craft tokonya gitu, di luar. tapi di luar negeri. Jadi harganya bisa tinggi. Kalau di Indonesia kan kayak seni itu hampir nggak ada harganya ya. Kurang dia. Kurang luarnya seni banget, harganya Iya. tinggi banget. Tapi beda nggak sih ya selain peluangnya dari sisi mereka itu memang ya mereka tuh menghargai seni Iya. dibandingkan sama kita menghargainya murahnya. Betul, Betul. iya. Tapi ada nggak yang ya pasti kan ada plus minusnya. Dari si plusnya mereka tuh berapapun nggak Iya. masalah ya gitu kan. Tapi ada nggak yang minusnya itu dari antara pelanggan dari luar dengan Indonesia? Ada sih minusnya. Kalau minusnya itu biasanya kalau Indonesia lebih. Nah, kalau Indonesia sebenarnya plusnya itu biasanya di orang-orang Bali yang emang produk saya khusus untuk yang pecinta seni. Terus kalau misal kendalanya, kok mahal banget gitu kan? Yang nggak tahu seni kayak gitu. Kalau di Indonesia banyaknya Nah ya banyak kritik kayak gitu sih. Indonesia lebih banyak kritik harga ya kayaknya Tapi ya. saya nggak Boten masalah. nglakoni Bu masalah Bu. Luar negeri itu karena jarak ya, komunikasi ya. Jadi komunikasi kan hanya via sosial media. Tapi kan kalau luar negeri itu kan dia nggak bisa. Luar negeri itu yang pokok dia harus lihat barangnya kualitasnya di seperti itu. Padahal jaraknya jauh. Biasanya kendalanya di situ. Oh, kendala jarak ya Bu. Jarak. Kalau Indonesia sebenarnya juga banyak yang menghargai seni gitu kayak orang Bali. Kalau di Jakarta juga cocok kok. Di Bandung itu juga banyak. Cuman ya itu tadi kalau orang awam kendalanya bakal komplain harga. Tapi kalau saya nggak masalah. Banyak. Ya Berarti tas koyo ngono berarti kan. bukan target market saya gitu. Jadi Iya, saya ya nggak tinggal diapaikan saja. Berarti itu tuh pasarku. Iya, gitu. iya. Tinggalin aja. Jadi sebenarnya kalau kesimpulannya nih Bu, refleksi dan harapan. Sebenarnya apa yang perlu dipelajari UMKM agar lebih memahami pasar gitu. Jadi pasar tentang ya di industri ini, tentang konsumennya, tentang pesaingnya, termasuk mungkin mestinya kita juga memahami terkait dengan mungkin ketersediaan bahan baku dan sebagainya. Itu sebenarnya apa sih yang perlu dipelajari UMKM untuk bisa memahami lebih baik tentang industri yang penjaringan ada di situ? Ya paling berkala Bu, ngecek produk merek lain yang sejenis Kompetitor ya. Kompetitor, kompetitornya. betul. Jadi berkala aja kita ngecek misalnya ya Lagi musuhnya apa, gitu. Musuhnya lagi model apa, motif apa paling gitu yang sesuai dengan jalur produksi kita sih. Kalau saya seperti itu. Itu Misalnya bagi ini lagi pelanggan. musim bola gitu tuh, musim model motifnya. bola Sama, kayak iya. gitu. Survei pasar. Tapi kalau udah pelanggan lama ya nggak ngepet juga Bu. Itu cuma kalau kita
inovasi itu biasanya pelanggan baru usume opo, pengen opo gitu-gitu tok. Tapi kalau udah pelanggan lama yo, Mbak aku gekno iki sok anu dienggo iki, pun ngoten niku tok. Banyak kan Pasti gitu. seperti itu. Iya. Kayak inovasi pasar, pameran-pameran Udah tahu. banyak tren-tren baru yang harus kita lihat juga kan. Untuk ngikuti, oh pasarnya lagi kayak gini, oh pasarnya lagi lesu, oh pasarnya lagi trennya seperti itu kan. Dari kita mungkin jalan-jalan ke pameran, kita ikut pameran atau itu kayak Mbak Dwi bilang hunting di search di Google atau apa untuk cari kompetitor kita. Berarti kalau ini sekarang berikutnya terkait dengan pelatihan. Kira-kira ada pelatihan nih buat UMKM. Itu topik apa yang paling dibutuhkan? Kalau jenengan apa? Kalau ada Saya sih pelatihan. online biasanya. Iya, online. Saya Karena juga saya online. sudah nggak tertarik Iya. untuk ikut Sama. produk lain karena saya sudah fokus di produk saya. Iya, yang Sudah pengen nggak ada beralih waktu ke lagi sudah untuk belajar yang lain kayak gitu dan nggak kepingin karena memang saya dari awal produksi sudah fokus di situ. Berarti pelatihan online nggih. Kalau saya online. Meskipun tadi ada kekhawatiran harus siap mental tadi. Iya. Kalau dulu saya tuh sebelum ngambil admin tuh saya sudah siap mental, makanya saya dari ngambil keputusan tuh setahun saya hitung dari segi gaji, kemampuan Sama saya, cucu orang gitu ya. cucu orang sama kemampuan saya juga. Oh, iya. Karena Bantu saya produksi. punya Oh iya. produksi saya segini, saya sudah punya berapa penjahit kan Iya, kayak mampu gitu. enggak gitu ya, Iya. Mak? Kalau ada Pas belum ada budak boom gitu ya. orderan. Iya kan, makanya saya bilang tenang kan sudah punya apa namanya itu Jagan-jagan. ada penjahit di desa. Penjahit di desa. desa. Oh, yang siap-siap ya. Yang bisa bantu walaupun nanti harganya kayak sedikit misalnya. Ya, sama Bayang juga ya, sama. online juga ya. Sama, Kalau saya lebih pengen banget ada pelatihan ekspor sih. Oh, ekspor, oke. Kalau di Solo kan belum ada ya. Nggih, Ada nggih. banyak. Banyak. Maksudnya ada, cuman kalau saya pengen yang di kementerian, maksudnya yang benar-benar Iya. di Ekspor, dalam pelatihan ekspor dari Sama kementerian. menteri Perdagangan. Sering dinas juga. perdagangan. Coba Ke sana Iya. aja. Ini sebentar Dia lagi ini ada mau lagi. pengen ke sana sama Kang Bu Vero. Iya. Ketemu Iya, bentar lagi ada lagi. Mas PPI. Mas apa sih ini? Ya bener Mas pengen Ucu. banget Mas sih. Ucu. Ke sana aja ketemu Mas Ucu. Iya. Iya. Sama Bu, kalau Ibu apa Bu? Kalau saya pikir sama aja Bu, online, Online Bu. ya, Bu, Karena ya. saya nggak pengen berpindah ke lain hati selain Iya, produk saya iya, itu iya. aja. Udah Iya. fokusnya di situ. Oke, jadi harapan untuk perkembangan usaha ke depan terus pun ini di era seperti ini, di era digital. Harapannya apa nih? Ya paling nggak stabil berlangsung Betul. sampai Iya. bisa diwariskan. Bisa Ini kan continuous, salah bisa satu diwariskan. usaha. Salah satu usaha. Salah satu Untuk bisa usaha Aku yang bisa panen. diwariskan. Berarti pengen ya nanti istilahnya putra-putra itu yang meneruskan usaha ini. Kepengennya seperti itu. Ini Sudah katanya. siapkan. Oh, Kalau Mbak sudah. Dum kan sudah. Saya sudah persiapkan. Anakku ya belum ada Bu. Anaknya lah olahraga melayunya beda-beda. Satunya ke make up, satunya olahraga, satunya relawan. Iki piye maneman mesinku ki ame tak piye. Ini kadang kayak gitu. Makanya yang satu anak itu saya indit itu mergo itu globok mungkin situ ibaratnya kurang Di dapet dalan situ ya. dalan. Dia cuci otakmu kurang apa ya? Kayak aku pintar cucu otak deh. Aku cuci otakku Kowe mantep. kuwi wis enek nggone, wis enek kowe engko mlaku wong kok tak tandangi. Kadang saya kemarin kan sudah tak bikinkan merek. Tak pancing gitu loh, nyo merekmu. Kowe gawe, aku gawe ibu gawe tas, kowe gawe sing cilik-cilik reso jahit ya kowe gawe gelang-gelang gitu. Engkon payu tak keke kowe. Kemarin jadi gitu ya. Akhir-akhirnya gini, Mai ki nek pesenan, aku ki jane mbok kon sinau, mbok kon sekolah apa mbok kon dodol to, Bu. Wis bar rasito. Ya kowe engko barin Tapi ibu memang ki ra kadang ngrasake itu ya. muncul dari Iya. ini ya. Karena Nanti saya kan proses SD itu sudah belum bisa bisa, Bu. rajut. Nah, itu Dari dilihat, saya juga dilihat dari melihat. iya. Melihat. Dia ada ini potensi iya, enggak? ada potensi Nji. apa enggak langsung diarahkan. Karena saya tuh SD udah bisa ngerajut. Kemarin kan ada dapat tempat di mall dari dinas. Itu anak saya bikin gelang, itu ikut di sana jual laku. Jadi memang saya ngeliat ini ada potensi. Tapi kan ada juga anak saya satunya yang tidak berpotensi sama sekali. Jadi memang ini mungkin bisa Potensi diarahkan. tempat yang lain. Iya, di tempat yang lain. Yang ini potensi memang ada seninya gitu. Jadi saya cuma mengarahkan aja. Dia bikin ini deh, nanti mama bantu jualin. Saya dulu juga dari Pengen ya pengen Pelatihan apa? ekspor tadi. Oh, bukan pelatihan tentang perkembangan usaha ya. pengen ya kalau mimpinya ya pasti setinggi mungkin saya pengen jadi kayak Dior gitu loh. Oke. Christian Dior, Chanel gitu kan. Bercita-citalah setinggi. Iya. Betul. Enggak Jadi emang sambayar biar, soalnya. biar bisa apa ya berfinansial di waktu muda karena saya sejak SMA udah
punya brand ini gitu. Oke. Nah, kalau dari awal memang gitu, Bu. Dari dulu itu saya ya ora kepeng graito gini tuh enggak. Wong saya itu cuma ya kebetulan mungkin darahnya mengalir ya. Ibu saya itu kan penjahit. Penjahitnya dulu itu ada 7 apa 10. Itu terus saya itu ibu kan nerima jahitan juga ngursus. Saat itu saya kuliah, tadi kuliah teko ngono kok wong akeh ngopo. Kayak wong ngono sik ngopo gitu wis ngono. Kan wis ra mudeng metu meleh. Tuh bagian masak sama bagian yang kursus itu. Suwe-suwe kok ya penak ya. Setelah lulus kuliah itu ngopo iki aku. Terus itu ikut-ikut nimbrung ngursus itu terus jahit dulu sama ibu luput gitu mboten didadeli pilih digunting lampung bar kayak tinggo kan itu lagi kan jahit tenanan apa ya kaya ngene dari situ jadi Bu tidak langsung bocah langsung dicekeli gitu nggak bisa Bu kalau nggak karepe dhewe Iya, betul. di Apalagi yang golek ke dalan sik sekarang. sithik nggak bisa Lingkungan itu juga bisa berpengaruh ke dia jadi mengamati kan jadi bisa. Ada tambah jiwa seninya. yang jahit satu saya tok. Dadi mesinine pating kleler didum-dum ge nyogowoken anake didumi. Ti tayangan ti kok gere suwek. Mbak jahitno klambi kok ya Allah didumi mesin ya ora kanggo kabeh. Kalau saya emang kan udah ada ketertarikan dulu dari Maju awal. iso Iya, iki. jadi memang iya. Cuman emang kalau dulu kan saya mulai SMA tuh masih pemalu banget, jadi emang belum bisa ngomong kayak gini, belum bisa. Jadi saya dulu di balik layar, jadi yang jualan ibu saya. Jadi orang-orang ngertinya ini usahanya ibu saya gitu, padahal usaha saya gitu. Terus waktu saya udah bisa berani ngomong, berani jualan, saya pegang sendiri benar-benar. Iya. Saya SMP Bu. SMP itu udah bikin baju sendiri. Seragamnya ini. Nanti tasnya mesti ada gambar iki. Dari SMP. Jadi buku map itu loh Bu yang map itu tak samai. Jadi baju, tas, map. Bagi. Tapi nggak ada kebayang sok ben aku tadi Bisnis nggak ya. ada. Karena seneng ya, Iya. ke hobi. Cuma hobi. SMA juga gitu, kuliah juga gitu. Terus ngopo? Saya punya anak satu malah masak jadi kantin saya. Masak soto itu nyeneng kayak biangan sampai sekarang kepengen soto aku malah. Tuh lagi jahit. Jadi emang kayaknya penting ya menurut saya sih anak-anak tuh harus punya hobi. Iya. Harus minimal satu hobi yang akan ditekuni ya. Iya. Semua ya Bu ya. Dan harus Kayaknya semuanya pasti Dan harus menurutku orang tua juga harus mendukung sih. Iya. Karena saya kan saya ngeliat seneng gambar bagus selesai masuk kan dia kan lulus sekolahnya di mana SMK. orang SMP nih apa man gitu apa jadi MTS di situ kan nilainya juga tinggi Bu mau masuk SMA 7 temannya masuk grupnya dia masuk SMA 7 so itu saya rehe masuk SMK wae ambil busana dari STK SD SMP kan sekolahnya favorit semua itu dia masuk SMK tuh hari seminggu tuh nangis. Iya, jadi kan memang masalah image aja sih bahwa keren itu gitu. Jadi tanpa memperhatikan kesesuaian antara sekolah nanti dengan hobiku, dengan kedepanku kayak gimana itu ya. Perlu Prosesnya apa namanya orang tua di situ. Iya, benar. Dan ketika dia masuk SMK lagi ngerti hasilnya. baru dia terasa hasilnya karena kan dia setiap ikut lomba kan cuma jadi podium. Jadi pusat perhatian gurunya. Dia masuk kuliah gitu terus dan nanti kembali sini ya jadi guru misalnya seperti itu gitu. Ya itu ya kayaknya Arahan itu harus penting disesuaikan. banget. iya dengan betul. uji. Jadi jangan kan itu kan kayak general banget ya. Iya. Keren. Nah, itu kan keren untuk siapa? Iya, Belum tentu itu keren betul, buat iya. kamu, cocok untuk Kadang-kadang kamu ya. perlu dimasukkannya di Iya, situ. iya, Kadang iya. digebiahu ya. Iya, iya. HP. Tapi kowe rapot ora cocok ning Tidak kono, diperlukan ora di situ. cocokmu ning kene. Itu kan anak-anak belum bisa aku suruh mikir Iya, itu betul. belum bisa. Termasuk itu anaknya itu juga. Akhirnya kemana? Bandung ya? Iya. Anak saya di UN ya Bu. Nah, saya di Malang. Malang. Apa Bu? Kalau anak saya di FISIP. Jadi dia kan memang saya pikir di waktu kecil karena dari kecil dia memang sudah tidak ada passion di seni. Dia megang lem aja nggak tahu ini lem buat apa aja nggak tahu. Jadi pada akhirnya di waktu kelas 2 SMP saya sudah mengarah mau ke SMA atau mau ke SMK. Kalau SMK itu udah siap kerja. Jadi kamu mau kuliah setelah sambil kerja juga bisa. Tapi kalau SMA memang kamu harus fokus untuk kamu kuliah. Ternyata dia punya passion di ini otak-atik komputer, di IT dan sebagainya.
akhirnya setelah lulus SMA itu dia berubah lagi. Tapi kan memang SMP saya serahkan ini sesuai passionmu karena nanti jalan hidup kamu. Kalau mama ngarahkan ya kamu pengennya jadi ini, tapi kalau passionmu apa ya udah sesuai passion aja saya gitu. Akhirnya untuk kuliah dia ngambilnya fisik komunikasi. Ternyata dia basicnya untuk berbahasa Inggris, untuk berkomunikasi itu bagus. Akhirnya dia mengambil ke fisip dan sesuai passionnya. Jadi anak saya yang kecil ini juga dia masih kecil itu sudah melukis, sudah menggambar. Saya arahkan untuk saya leskan lukis. Ternyata kok SD kelas 4 kelas 5 dia udah bisa ngerajut kayak gini, bikin seperti ini. Nanti pameran ikut, nanti mama ada pameran ini kamu bisa bikin apa, tak bantu jualin. Berarti ini ke Inakaf ya, tetangga saya aja kenal nggak ya sama Bu Uzi, Mbak Uzi? Oh, Mbak Uzi. Ya, itu tetangga saya. Desainer aja. Waduh, lana itu udah tinggi. Levelnya udah. Kemarin kan tak suruh, karena saya kenalnya sama Mbak Uzi ya, Iya. kan saya kan juga karena pusat studi